Silakan ke Bapak Pendeta Hengki Laisang, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami tahu ini semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Walaupun kami terpisah jauh dan kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa persekutuan kami adalah persekutuan di dalam roh, di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan, untuk sharing kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kami boleh belajar bersama-sama, kami semua boleh bertumbuh bersama-sama, dan mengasihi Tuhan bersama-sama. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dibangkitkan, diinspirasikan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar Roh Kudus yang menolong kami, demi nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada saya. Ya, di PD Ripka ini, saya bersyukur bahwa kita boleh bersekutu kembali bersama-sama. Ya, kita boleh bersama-sama bertemu kembali walaupun Zoom meeting, tapi saya percaya ini tidak mengurangi kebersamaan kita. Amin. Ya, kalau memang ada kesempatan bersekutu secara langsung, ya puji Tuhan kita manfaatkan. Tapi kalaupun tidak bisa, itu tidak menghalangi kita. Haleluya. Nah, saudaraku, di tengah-tengah situasi ini, angka-angka COVID yang terus berpacu dengan waktu, ya pagi di Jakarta, dan juga saya baru dengar Bu Pinkan positif. Ya, memang zaman sekarang sudah berubah ya, Bapak Ibu. Kalau dulu kita diajarkan untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang positif, tapi sekarang udah berubah, jadi kita senangnya bergaul dengan orang yang negatif, ya. Jadi, saudaraku, saya rindu siang hari ini sharing, ya, mengajak kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Kenapa? Karena semakin hari semakin terasa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan, ya, sangat-sangat butuh. Amin, saudaraku. Ya, kita sangat butuh Tuhan. Saya barusan minggu ini saya tiba-tiba ditelepon oleh teman baik saya. Dia baru kembali dari luar negeri dan dia mengatakan, saya tanya sama dia, kok tiba-tiba telepon, kamu pulang ya for good? Saya tanya. Iya, for good katanya. Kenapa? Ya karena dia bangun usaha sama kakaknya di Kamboja sana. Tapi selama 2 tahun pandemi ini sudah, ya kita sebutlah menghancurkan usahanya selama udah kurang lebih udah 5 tahunan padahal ya. Tapi ya dengan situasi yang ada memang sangat berat. Jadi ya terpaksa dia bilang harus kembali dan menyerah dengan usahanya. Jadi saudaraku, ada banyak kesusahan yang dialami. Memang ada yang bagus juga, ada yang tetap, ada yang bagus, ada yang makin maju. Ya, tapi ya ada sangat banyak yang mengalami kesusahan. Tadi pagi dalam doa pagi di dalam jemaat, saya juga mendengarkan kesaksian dari Bapak Gembala. Barusan dia juga dihubungi oleh kenalan baiknya yang ada di Surabaya, yang curhat, yang mengeluh, ya butuh teman lah ya untuk cerita bahwa usahanya 800 karyawannya sekarang sedang kesulitan keuangan luar biasa karena situasi. Jadi kita lihat bahwa ada sangat banyak kesusahan juga di mana-mana. Mungkin kita sedang alami, mungkin juga teman kita, mungkin keluarga kita, ya. Tapi ya saya berdoa, saya berharap sharing ini juga mungkin kita bisa bagikan. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi supaya kita lebih kuat. Dan saya mengajak kita untuk memulai dengan pengertian tentang iman. Ya, ini harus terus diulang-ulang, ya saudaraku. Nah, saya minta boleh Kak Imelda boleh sharing ya, boleh sharing, bantu saya sharing PowerPoint. Ya, saya mengajak kita lihat ayat yang pertama, slide. Ya, saya ingin mengajak kita membaca apakah iman itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, Lukas 18 ayat 8b, sama-sama di layar kalau ada kita baca ya, supaya kita ikut aktif. 2, 3, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya,
Saudaraku, pertanyaan ini menunjukkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya kan dia bilang, jika anak manusia datang. Berarti ini bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Adakah dia mendapati iman di bumi? Berarti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan terjadi krisis iman. Saya menarik kesimpulan, ya. Kenapa? Ya Tuhan Yesus saja nanya, adakah? Berarti kan lawannya tidak ada atau kurang ada, kalau kita bisa bilang begitu. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, ini bukan hal yang bisa diremehkan. Ya, saudaraku. Mengapa terjadi krisis iman? Ya, nggak tahu. Ya, mungkin dengan bertambah-tambahnya banyak kesukaran. Kan di dalam 2 Timotius 3 memang dikatakan bahwa semakin hari hidup itu semakin sukar. Kenapa? Karena ada banyak orang yang semakin mencintai diri sendiri. Berarti kurang perhatian sama orang. Berarti kurang saling menguatkan, kurang saling mendukung, mensupport. Kenapa? Ya kasih banyak orang yang menjadi semakin dingin. Ya mungkin itu salah satunya begitu. Ya kenapa kesusahan? Ya karena nggak keuber perubahan-perubahan yang terus berlangsung. Sangat cepat. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang kita lihat hampir tiap tahun gadget Samsung barusan keluar yang terakhir S22 ya. Padahal S21 barusan keluar. Barusan kita lihat wih bisa dilipat, barusan mengagumi. Sekarang udah keluar lagi yang baru. Mobil listrik makin lama makin banyak. Saya terakhir di Jakarta, saya kaget ini ada yang nggak ada suaranya. Terus saya perhatikan mereknya, oh mobil listrik. Wah bahaya juga, nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Tiba-tiba lewat aja, ngelonong dari samping, ya bikin kaget. Nah, dengan adanya mobil listrik, ya kita udah tahu SPBU kemarin ada berita Ahok bilang karena dia di Pertamina, wah SPBU bakalan sepi katanya. Ya, berarti kan akan ada sangat banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Pabrik berganti dari pabrik mobil yang konvensional berubah jadi mobil listrik. Ada perubahan-perubahan yang terus terjadi. Suka nggak suka itu akan terjadi dan sangat banyak orang akan kehilangan pekerjaan, usahanya, dan ya gitu. Dengan digitalisasi sekarang juga semakin sedikit karyawan yang dibutuhkan. Ya, dulu kan ada heboh tuh, ada supermarket yang keluar masuk udah nggak ada yang jaga. Nanti uangnya akan di debit begitu aja, ya, dengan hanya menunjukkan QRIS atau barcode atau apalah. Ya, berarti kan orang yang bekerja semakin berkurang. Jadi kita lihat bahwa zaman perubahan zaman ini semakin ke depan semakin banyak terjadi. Dan kalau nggak ke Uber, kasihan. Yang nggak ke Uber ini yang repot. Saya aja juga sekarang repot dengan masalah aplikasi. Kadang-kadang saya suka nanya sama anak saya, ini gimana caranya? Ya udah berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah kita, ya inilah terus terjadi perubahan. Kalau kita nggak ke Uber ya, kita akan mengalami persoalan tersendiri. Nah, ayat yang kedua, mari kita lihat. Beriman, ini dari bahasa sehari-hari ya, Ibrani 11 ayat 1 kan kita bisa hafal yang, jadi iman adalah, sekarang saya ajak kita baca yang sehari-hari. 2, 3, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ini bahasa sehari-hari ya. Saudaraku, berarti krisis iman itu bisa berarti kita kehilangan keyakinan itu. Iman kan yakin sungguh-sungguh. Kalau krisis iman berarti kita nggak yakin. Yakin-yakinnya, ya diyakin-yakinkan, ya kata orang. Tapi kalau dia diyakin-yakinkan berarti kurang yakin sebetulnya. Ya, akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mungkin kehilangan harapan karena tekanan, persoalan, masalah, ya. Dan mungkin kita kehilangan kepastian, saudaraku. Ini yang terjadi dan ke depan ini akan terus berlangsung. Ya, saya mendengar survei yang terakhir dari Bilangan Research. Bilangan Research ini lembaga riset Kristen yang dibangun untuk meriset hal-hal yang ada dalam gereja. Ya, secara nasional, secara lokal, ya ini dilakukan. Nah, di dalam riset yang terakhir dari Bilangan Research dikatakan bahwa boleh dibilang pertumbuhan kekristenan di Indonesia secara keseluruhan itu
stabil atau nggak ada pertumbuhan, malah cenderung negatif katanya. Kalaupun terjadi ada satu gereja yang bertambah besar, itu hanya karena perpindahan anggota jemaat saja. Ya, adapun yang lain ya mungkin ada yang pindah agama ke yang lain atau ya meninggal. Jadi makanya angkanya secara real itu negatif. Ya, ini hasil riset ya Bapak Ibu. Ya, hasil riset yang saya dengar. Jadi kita bisa melihat bahwa krisis iman ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kita. Ya, ada teman yang dulu aktif, sekarang mulai berkurang keaktifannya, lama-lama udah nggak nongol bersama-sama dengan kita. Ada aja kan, betul nggak? Ya, jadi saudaraku, kita harus belajar untuk lebih mengerti lagi tentang iman ini. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang orang tuh sulit membedakan antara iman dan ingin. Ya, iman itu kita yakin sungguh-sungguh kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan kepada janji-janji firman-Nya. Jadi dasar keyakinan kita adalah saya percaya Yesus dan saya percaya pada firman-Nya. Ya. Dan kepercayaan kita ini dibuktikan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepada Yesus. Ya, artinya apa? Saya mengerjakan kepercayaan saya. Ya, artinya apa? Saya takut sama Tuhan, saya menghormati Tuhan, saya nggak bohong, saya nggak nipu di dalam pekerjaan saya nggak korup, saya belajar mengampuni orang yang bersalah, ya saya belajar berdoa, saya berpuasa, saya belajar memberi. Ini yang kita lakukan. Jadi apa yang Yesus ajarkan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini artinya saya beriman dan saya menghidupi iman saya. Ya, saya beriman. Ada banyak orang berkata, saya beriman. Saya ingin Saya mengimani mobil itu. Saya mengimani saya naik jabatan. Saya mengimani saya berhasil ini itu. Saya mengimani saya pindah ke apartemen yang lebih bagus. Saya mengimani saya punya rumah yang lebih besar. Saudaraku, kadang-kadang beda iman dan ingin itu tipis-tipis memang. Ya. Iman itu kalau ada dasar firman-Nya. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, baik melalui firman-Nya atau mungkin ya di dalam doa kita dengar ada bisikan yang halus atau apa, dan kita tahu kita bisa merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya, atau kita didoakan dan ada pesan Tuhan di dalam doa itu, bisa saja terjadi. Ya. Iman dasarnya adalah janji Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan yang berbicara itu. Ya. Atau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menuliskan firman-Nya melalui Alkitab. Kita percaya itu. Itu iman. Ingin itu dasarnya adalah ya mau-maunya kita. Saya mau apa? Saya ingin apa? Tapi kita kemudian menghaluskan itu dengan kita berkata, saya beriman. Saya mengimani. Ya, saudaraku. Enggak seperti itu. Iman itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman itu dasarnya, ya, dan itu bisa dibuktikan, itu pasti terjadi suatu hari nanti. Ya, jadi begitu saudaraku. Hati-hati dengan ajaran tentang positive thinking, ya, bahwa pikiran kita mempunyai kekuatan. Saya nggak menyangkali bahwa kalau kita terus merenungkan, memikirkan, dan kemudian kita akan mengerjakan. Kalau dari sisi itu saya setuju bahwa pikiran kita punya kekuatan. Tapi kalau misalkan perkatakan dan kemudian pikirkan, nanti lama-lama itu akan kejadian. Hati-hati, sangat beda tipis dengan ajaran New Age, ya saudaraku. Kita bisa tersesat di dalam ajaran New Age itu. Ya, oke, saya nggak bahas sampai ke sana. Jadi saudaraku, sekali lagi kepercayaan kita kepada Tuhan sama Firman, saya pakai contoh ini ya. Kalau kita konsul ke dokter jantung, kalau misalkan seperti saya sudah pasang ring. Dokter bilang, dokter pesan, jangan pernah lupa obat yang satu ini Pak Hengki ya, katanya. Ya, ini obat pengencer darah. Setiap orang yang pasang ring seumur hidup harus minum obat ini. Saudaraku, saya percaya kepada dokter jantung saya, dan saya melakukan perintahnya untuk saya konsumsi obat pengencer darah setiap hari. Jangan pernah bolong. Ya. Itu
Seperti kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman-Nya, ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu artinya apa? Kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita melakukan. Itu iman. Itu praktisnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu soal iman selesai. Ya, jadi kita betul-betul percaya bahwa Tuhan tuh, yaitu Tuhan selalu menolongku. Kita menyanyikan lagu ini, kita terharu, kita percaya, kita menikmatinya, ya itu iman kita. Ya, dan kadang-kadang kita perlu nyanyikan lagu-lagu seperti ini untuk memelihara iman kita juga. Ya, haleluya, saudaraku. Jadi kita sangat percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, saya percaya kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir dalam hidup ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat juga tentang kekuatan sendiri. Ya, jadi kalau kita beriman, lawannya adalah kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri itu adalah kalau kita itu nggak percaya Tuhan, kita itu hanya percaya pada diri kita sendiri bahwa kita ini sanggup. Kita sanggup dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kecerdasan kita, hikmat bijaksana kita, atau relasi kita, termasuk supaya bisa mengusahakan kita ini berhasil dalam hidup ini. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Bahkan kita bisa nggak percaya pada Tuhan atau pihak luar. Bahwa nggak ada yang menentukan keberhasilan hidup saya selain diri saya sendiri. Ya, jadi orang yang korupsi, nah itu contoh. Ya, dia berusaha mendapatkan harta benda, keberhasilan hidup, ya, materi, dengan usahanya menghalalkan segala macam cara, dia nggak peduli. Ini orang yang nggak takut sama Tuhan. Nah, saudaraku bisa lihat di slide, contoh terbaik, iman, lawannya adalah kekuatan sendiri, itu seperti Daud lawan Goliat. Saya pikir cerita ini kita sudah tahu. Cuman ada yang saya mau sort di sini, saudaraku. Menurut saya ini gambaran terbaik tentang antara iman melawan kekuatan sendiri. Nah, pada waktu Daud ingin melawan Goliat, ya, dia ketemu Saul. Saul bilang begini, kamu, aduh dek, katanya, kamu tahu nggak lawanmu siapa? Itu Goliat itu prajurit yang terlatih sejak muda. Dia itu pahlawan yang hebat, ya, dengan segudang pengalaman pertempuran, ya. Dan selain itu, ya dia punya baju zirah yang sepertinya, ya, tanda kutip, sepertinya nggak bisa ditembus. Ya, dia dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya terlindungi dengan baik. Selain itu dia juga bawa perisai yang besar sekali. Dia punya tombak, dia punya lembing, dia punya pedang yang berat, ya, senjata berat dan hebat. Kemampuannya itu nggak bisa diragukan, ya. Dan Goliat ini dia sangat percaya diri, dia sangat sombong luar biasa. Kenapa? Dia juga badan tinggi besar, ya. Kalau dihitung-hitung itu kurang lebih 2,7 meteran, saudaraku. Nggak sampai 3 meter, tapi sekitar 2,7, ya, 2,7, 2,8 meter. Ya, ya jujur saja ya, itu 2 kali saya lah ya. Ya kita ya, saya sama Bu Pink kan mirip-mirip lah ya. Ya begitulah, Goliat itu 2 kali lipat. Jadi kayak kita lihat ke langit-langit rumah kita itu. Ya, nah bandingkan Daud itu usia baru 14-15 tahun kurang lebih. 14-15 tahun. Ya, mulai 17 tahun dia dikejar-kejar sama Saul kan, tapi 14-15 tahun. Jadi 30 tahun dia jadi raja. Jadi posisi waktu Daud melawan Goliat itu kurang lebih 14-15 tahun. Ya. Hanya seorang gembala kambing domba. Pada waktu berhadapan, saudara bisa lihat tadi gambarnya itu kan setengahnya, separohnya tuh Daud itu. Nah kan, makanya tadi saya bilang, ya saya membandingkan ya, mirip-mirip Daud begitulah tingginya ya. Nah kalau susah membayangkan ya, kalau kita pernah ketemu ya sudah tahulah seperti apa Daud itu. Ya, jadi secara ukuran fisik sudah beda jauh. Saudaraku, mari kita lihat ada hal yang mau saya sorot. Di dalam ayat 1 Samuel 17, ayat 44 sampai 47, kita baca ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ya,
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, ayat 46, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan ayat 47 terakhir, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, perhatikan, Goliat berkata, hadapi aku dan aku akan. Ini dia. Orang yang sangat mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jadi fokusnya itu aku nih, aku. Aku akan gini. Aku akan gini. Ya, beda dengan Daud. Coba saudaraku perhatikan Daud, waktu dia berkata kepada orang Filistin, dia bilang gini, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Kamu datang dengan senjata yang hebat. Kamu datang dengan kemampuan yang sangat hebat. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Di andalannya itu Tuhan. Ya, Tuhan dulu di depan. Kalau Goliat itu akunya di depan. Ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Baru. Saudaraku perhatikan, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Ini kata Daud. Jadi sangat menarik bahwa nama Tuhan didahulukan. Daud sangat mengandalkan Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan, aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu. Saudaraku, kita tahu ceritanya bahwa memang itulah yang kemudian dilakukan oleh Daud kepada Goliat. Betul tidak? Dia kalahkan Goliat, dia penggal kepalanya. Dan tubuhnya diberikan kepada burung-burung di udara. Jadi, saudaraku, ini bukan hanya mengandalkan perkataan positif. Bukan. Tapi memang ada janji Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ya, dan Daud sangat tahu tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dari perkataannya kita bisa tahu. Dan memang itu yang kalau kita baca cerita itu, ya begitulah hidup Daud. Ya. Dan dia katakan supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah. Dan Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Senjata-senjata yang dari logam. Senjata-senjata berat, senjata-senjata hebat. Sedangkan Daud itu hanya dengan senjata yang ringan. Ya, hanya dengan ali-ali saja yang diputar-putar begitu, saudaraku. Ya, dengan anugerah Tuhan itu menghancurkan senjata yang dibuat oleh manusia. Yang begitu hebat. Nah, saudaraku, jadi bagaimana? Sekarang kita mau lihat antara kekuatan sendiri dengan iman. Ya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana kekuatan sendiri bisa bertumbuh? Ya. Ketika kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan karena kepintaran kita, karena usaha kita, kemampuan diri kita sendiri. Nilai-nilai kita sekolah dulu bagus, di kuliah bagus, kita top kelas, ya. Keberhasilan pekerjaan kita selalu bagus, usaha kita selalu berhasil, ya, maka orang kemudian merasa sangat yakin dengan dirinya sendiri, bahwa tanpa bantuan pihak luar pun saya bisa. Kemudian timbullah rasa percaya diri yang berlebihan, dan akhirnya kita mengandalkan kehebatan diri kita. Kita lupa sama Tuhan. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya bicara secara sederhana bahwa kekuatan sendiri bisa bertumbuh. Ya, mengandalkan diri sendiri, berhasil, ya, berhasil dan terus berhasil. Keberhasilan demi keberhasilan dibangun berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Nah, kalau iman bagaimana? Iman itu bertumbuh ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang baik, ya, dan kita tahu bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Tapi, saya ada tapinya. Tapi kita tahu bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang kurang baik. Dan itu buat, dalam tanda kutip, memaksa kita untuk kita mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Ketika kita gagal, waktu kita jatuh.
waktu kita mengalami kehancuran, kekurangan yang amat sangat. Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita kasih atau orang yang kita percayai. Ada rasa kita itu nggak berdaya dalam hidup ini. Ya, sekali lagi akhirnya mau tidak mau. Makanya saya katakan kita terpaksa. Ya, tadinya mungkin kita orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi sekarang kita kemudian berharap kepada Tuhan. Berharap kepada kekuatan Tuhan. Kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Mau tidak mau. Hanya pada Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang Tuhan katakan, apa yang firman katakan, kita lakukan. Ya, saudaraku. Ya begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa cara iman bertumbuh dengan kekuatan sendiri bertumbuh itu seperti terbalik. Kekuatan sendiri itu dibangun dari keberhasilan demi keberhasilan. Betul nggak? Tapi iman, ya perhatikan iman, kalau kita pelajari Alkitab satu demi satu, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa melihat bahwa iman itu banyak bertumbuh justru di dalam kesulitan, di dalam kelemahan. Makanya waktu Paulus berdoa, Tuhan tolong lepaskan duri dari dalam daging saya. Tuhan bilang enggak. Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rupanya ini jadi prinsip gitu saudaraku. Karena di dalam kelemahan kita, mau nggak mau kita akan berharap kepada Tuhan. Ya, karena pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itulah maka pengenalan kita dengan Tuhan juga semakin bertumbuh. Akhirnya iman kita terbangun di situ. Itu poinnya, saudaraku. Ya, amin. Jadi sama seperti kita punya teman baik, kita punya sahabat baik, dan kita sangat percaya dengan dia. Kenapa? Karena dia teman sekolah saya, bertahun-tahun saya dengan dia, bikin tugas sama dia, begadang sama dia, susah bersama, senang bersama. Dan saya sangat percaya dengan sahabat saya. Ya itu karena pengalaman hidup saya bertahun-tahun dengan dia. Nah begitulah saudaraku. Pengalaman kita dengan Tuhan terbangun karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Saat kita senang, kita bersama Tuhan. Saat kita susah, kita bersama dengan Tuhan. Dengan berlalunya waktu, seharusnya iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, bersama-sama persekutuan kita dengan Tuhan terus dibangun, maka kita semakin mengenal Tuhan dan iman kita juga semakin bertumbuh. Saudaraku, kok bisa itu terjadi? Ya, karena apa yang kita makan itu yang membuat kita bertambah kuat dan besar. Betul tidak? Ya, seandainya ini kalau saya punya 2 pot tanaman. Ya. Satu potnya besar, satu pohon durian, satu pohon mangga. Tapi sehari saya hanya boleh siram 1 kali. Hanya boleh pilih 1 pohon. Nah, pertanyaan saya, siapa yang akan bertumbuh? Jawabannya sederhana, siapa yang disiram? Siapa yang dikasih pupuk? Betul nggak? Kita harus pilih salah satu, saudaraku. Nggak bisa dua-duanya. Ya, sama. Di dalam kehidupan kita, senang atau tidak senang, ego kita akan memberontak untuk bertumbuh. Tapi kita tahu, roh kita juga harus bertumbuh. Nah, kita pilih mana yang kita mau kasih makan. Kalau kita kasih makan roh kita kasih firman, kita berdoa, kita punya waktu puasa, kita punya waktu bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman yang lain. Even ngobrol aja pun dengan saudara kita seiman yang lain. Itu akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita biarkan ego kita yang terus dikasih makan, ego kita terus dikasih makan, terus disirami, maka lama-lama ego kita akan bertambah kuat, sedangkan iman kita enggak. Ini hanya bisa pilih salah satu, saudaraku. Firman Tuhan bilang, persahabatan dengan dunia ini itu adalah permusuhan dengan Allah. Kita nggak bisa jalan dua-duanya, kita harus pilih salah satu. Hanya bisa kasih makan salah satu. Kita mau kasih makan iman kita atau kekuatan diri kita sendiri atau ego kita itu. Ya, kita memuaskan ego kita, keinginan duniawi kita. Apa itu? Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, kita terus kejar materi, kita terus kejar posisi, promosi. Ya, tapi kita mengabaikan Tuhan, kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, kita mengabaikan ibadah. Ya, itu yang terjadi, saudaraku. Ya. Nah, selain soal itu, ya, yang terakhir kita belajar bahwa
hidup kita bisa berbuah lebat, bisa bertumbuh kuat itu kalau kita dipangkas. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes, supaya berbuah lebat maka Tuhan harus pangkas kita, Tuhan harus potong kita, ya. Nah, kita belajar bahwa Gideon, ya, pada waktu awal dia disuruh Tuhan berperang, dia berhasil panggil 32.000 pasukan, 32.000 orang. Musuhnya, kalau kita pada cerita Gideon, itu dikatakan orang Amalek itu seperti belalang, bergelimpangan. Bahasa Alkitabnya begitu tuh, bergelimpangan di lembah itu. Untanya itu sebanyak pasir di tepi pantai. Itu tuh musuhnya Israel pada waktu Gideon tuh. Orangnya bergelimpangan di lembah, ya, begitu banyak. Untanya aja itu seperti pasir di tepi pantai. Jadi musuhnya itu ratusan ribu. Mungkin sudah mencapai jutaan. Nggak tahu, saya pikir mungkin anggaplah 200.000, 300.000 biasanya itu jumlah minimal kalau mereka perang-perangan, saudaraku. Ya. Dan Gideon udah 32.000 sudah prestasi luar biasa loh. Ada 32.000 mau ikut dia berperang. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kalau kamu berperang, kamu menang dengan angka segitu, Tuhan bilang, jangan-jangan nanti kamu sombong. Ya. Terus Tuhan bilang, kurangi. Begitu Gideon kurangi, yang takut pulang. Ternyata ada 22.000. Saudaraku, 2/3 itu takut ternyata, suruh pulang. Sisa 10.000. Harusnya 10.000 lawan 100.000 aja sudah prestasi hebat. Ya, kalau misalkan 100.000. Tapi kalau sebanyak pasir di pantai, ya 200-300.000. Tuhan masih bilang, masih terlalu banyak. Dan Tuhan kurangi lagi. Tinggal 300.000 orang-orang yang memang sepenuh hati. Saudaraku, saya pikir, kenapa ya Tuhan begitu ya? Mungkin ya, saya perkirakan, saya membayangkan, karena Gideon itu memang awalnya dia sangat meragukan Tuhan, betul nggak? Dia sangat mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan panggilan Tuhan. Jadi saya merasa bahwa Tuhan juga sepertinya ingin pamer gitu loh. Sepertinya Tuhan ingin show off, bahwa dengan sedikit, kamu lihat hasilnya nanti, gitu loh. Ya, jadi saya pikir bahwa Tuhan tuh ingin membangun imannya Gideon. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan melucuti. Tuhan menghabisi pasukan Gideon tinggal sedikit. Ya. Dan saya pikir kita tahu cerita akhirnya Gideon mengalami kemenangan yang sangat besar luar biasa. Dengan 300 orang saja dia bisa menghancurkan musuh yang ratusan ribu orang. Saudaraku, terkadang Tuhan tuh harus, saya merasa terkadang Tuhan harus melucuti aset kita. Aset kita bisa kekayaan kita, aset kita bisa kepintaran kita, talenta kita, bahkan mungkin yang kita andalkan, atau mungkin kesehatan kita. Ya, mungkin ada hal-hal yang berat sehingga akhirnya ya kita dilucuti sampai kita itu akhirnya datang menyerah sama Tuhan, nyembah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan. Kadang-kadang kita waktu punya aset, kita merasa kita mampu, betul nggak? Dan kita lupa sama Tuhan. Kita nggak andelin Tuhan. Ya begitu. Makanya saya melihat bahwa ada banyak kesaksian orang-orang itu dilucuti asetnya. Mereka datang kepada Tuhan, justru kata mereka nggak punya apa-apa. Ya, waktu kita sehat, kita merasa hebat. Tapi begitu diagnosa keluar, kanker. Begitu diagnosa keluar, TBC akut. Begitu diagnosa keluar, ya pembuluh darah tersumbat, gagal jantung. Gimana respon kita? Ya, contoh lain Simpson. Kita tahu betapa sombongnya dia. Sampai kurang ajar sama orang tua. Saya kadang-kadang kesel kalau baca ceritanya dia. Ini orang sombong banget sih. Ya, sampai nggak bisa diatur, sukar dikendalikan nih. Merasa diri pintar, ya. Tapi ya pada akhirnya dia menyerahkan rahasianya ya kepada Delila. Yang terus kalau saudara baca ya, Delila itu tiap hari ngomongin Simpson, kamu ini, tiap hari. Di sini ada catatannya tiap hari, every day. Saudaraku, sampai Simpson menyerah. Akibatnya dia dibutakan, dipenjarakan, ya, diperbudak, dia kerja paksa, kerja rodi, dan dia terus dihina.
Simson dilucuti kekuatannya, kesombongannya. Ya, dia dibutakan, justru di dalam kebutaannya dia kemudian bisa kembali melihat kepada Tuhan secara rohani. Ya, sampai akhirnya dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan yang besar. Bahkan Alkitab mencatat itulah musuh terbanyak yang dia pernah kalahkan justru di dalam kelemahannya Simson. Ya, di dalam kekurangan, dia buta, dia nggak punya kekuatan, tapi dia berseru kepada Tuhan. Ya, Simson tahu pada akhirnya dia balik lagi kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Saya pikir ini, saudaraku, pada waktu kita mengalami pengalaman dilucuti ini, yakinlah, ya itu, pada akhirnya kita akan mengalami mukjizat kemenangan yang besar seperti Gideon dan Simson. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang terjadi. Sekali lagi ya, Tuhan bilang justru Paulus kata Tuhan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi kesimpulan, Bapak Ibu, terakhir sadarilah bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah kita sombong. Mari kita belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita membangun iman kita secara konsisten. Yang pertama, firman, doa, ibadah pribadi, ibadah bersama, bersekutu dengan yang lain. Jangan tinggalkan, kata Ibrani. Jangan biasakan. Ya, kita ingatkan teman-teman kita yang dulu pernah bersama-sama kita di PD Ribka ini. Kita ajak kembali untuk bersekutu. Ya, kita utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Toh hanya seminggu sekali kan Jumat gitu. Terus yang kedua, kita izinkan Tuhan membersihkan kita, melucuti kita, memangkas kita. Mungkin ada hal-hal yang kita andalkan, dan sekarang kita tahu, oh Tuhan tuh sedang membersihkan hidup kita. Saudaraku, kita menyerah, saudaraku. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengeluh, jangan kita komplain, ya, jangan kita jadi negatif. Tapi justru kita betul-betul justru merendah kepada Tuhan. Ketika kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, sebagai penutup, slide terakhir, kita baca aja. Saya nggak uraikan ayatnya, tapi saya pikir ini akan menolong kita, mengingatkan kita, menyegarkan kita. Kita baca sama-sama yuk. Yeremia 17 ayat 5-8, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti pohon semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Terakhir, sama-sama. Oke, slide 23, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat terhadap tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mengajak kita berdoa sebagai penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan siang ini kami boleh bersama-sama bersekutu, mendengarkan kebenaran firman, kami memuji, menyembah Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menikmati waktu ini. Kiranya firman-Mu Tuhan, nyanyian yang kami naikkan, itu akan menginspirasi kami, membangkitkan iman kami, untuk kami berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan lebih lagi, untuk kami belajar terutama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kesusahan yang kami alami hari ini, biarlah Tuhan, kami berdoa, Tuhan lepaskan kami, Tuhan buka jalan supaya kami boleh memiliki pekerjaan yang baru, supaya kami boleh mendapatkan usaha yang baru, supaya kami boleh mendapatkan penghidupan, karena kami percaya, kami tahu Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang menaungi kami, melindungi kami, memberkati kami, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih buat siang hari ini, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami luar biasa, demi nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan